Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Syifa Rahma. Saya adalah mahasiswi semester 3 program studi Pendidikan Kelautan dan Perikanan Universitas Pendidikan Indonesia, kampus daerah Serang. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai zona laut. Langsung saja kita masuk ke materi. Secara umum, zona laut terbagi menjadi dua. Yang pertama itu zona bentik dan yang kedua itu zona pelagik. Zona bentik adalah zona yang terdapat di dasar perairan atau secara horizontal, sedangkan zona pelagik itu secara vertikal. Biota pada zona bentik yaitu biota yang menempel pada dasar, sedangkan biota pada zona pelagik yaitu biota yang hidup di kolom air atau tidak di dasar perairan. Zona bentik terbagi menjadi 5. Yang pertama ada zona intertidal atau litoral, yang kedua ada zona subtidal atau sublitoral, yang ketiga ada zona batial, yang keempat ada zona abisal, dan yang kelima ada zona hadal. Zona bentik yang pertama yaitu zona intertidal atau zona litoral. Nah, zona ini biasanya juga kita sebut sebagai zona pasang surut. Ciri-cirinya yaitu areanya dangkal, berada di antara pasang tertinggi dan surut rendah, berada di antara perbatasan daratan dan lautan. Nah, biasanya juga terdapat sedimen-sedimen dan sungai, dan lingkungannya berubah karena zona bentik yang kedua yaitu zona subtidal atau zona sublitoral. Zona ini selalu tergenang air dan masih berada pada paparan benua. Contoh biota pada zona ini yaitu bintang ular laut, terumbu karang, koral, dan lamun. Zona bentik yang ketiga yaitu zona batial. Zona ini terbentang setelah zona sublitoral hingga 4000 meter. Nah, pada zona ini cahaya matahari sangat sedikit, suhu dingin, dan tekanan tinggi. Contoh makhluk hidup pada zona ini yaitu lili laut dan teripang atau timun laut. Zona bentik yang keempat yaitu zona abisal. Zona ini di antara 4000 hingga 6000 meter. Nah, pada zona ini cahaya mataharinya tidak ada. Hewan-hewan pada zona ini biasanya berwarna putih atau transparan. Selanjutnya, zona bentik yang kelima yaitu zona hadal atau biasa disebut palo. Nah, zona ini terbentang antara 4000 hingga 11000 meter. Selanjutnya, zona pelagik. Berdasarkan jarak dengan daratan, zona pelagik terbagi menjadi dua. Yang pertama neritik dan yang kedua oseanik. Neritik yaitu zona yang terdekat dengan daratan. Biota pada zona ini biasanya yaitu plankton, ikan badut, dan ikan terumbu karang lainnya. Sedangkan zona oseanik yaitu laut lepas. Berdasarkan kedalaman dan jangkauan sinar matahari, zona pelagik terbagi menjadi 5. Yang pertama zona epipelagik, mesopelagik, batipelagik, abisopelagik, dan hadal pelagik. Yang pertama, epipelagik. Zona ini berada antara permukaan laut hingga kedalaman 200 meter. Nah, pada zona ini cahaya matahari masih banyak dan suhunya masih hangat. Contoh hewan pada zona ini yaitu hiu, lumba-lumba, dan paus. Selanjutnya yang kedua yaitu zona mesopelagik. Zona ini berada pada kedalaman 200 hingga 2000 meter. Zona ini merupakan wilayah termoklim atau perubahan suhu sangat drastis. Nah, pada zona ini cahaya matahari sangat sedikit hingga tidak ada cahaya matahari untuk fotosintesis. Hewan-hewan atau biota pada zona ini biasanya berjalan lambat dan terdapat banyak hewan bioluminescens atau hewan menyala. Contoh hewan yang terdapat pada zona ini yaitu deep sea angler. Zona yang ketiga yaitu zona batipelagik. Zona ini terdapat pada kedalaman 2000 hingga 4000 meter. Pada zona ini tidak ada cahaya matahari. Contoh biota pada zona ini yaitu giant squid dan vampire squid. Selanjutnya zona yang keempat yaitu zona abisopelagik. Zona ini berada di antara kedalaman 4000 hingga 6000 meter. Pada zona ini suhunya sangat dingin, sangat gelap, oksigennya sedikit dan makanan sedikit, sehingga kehidupan pada zona ini sangat sedikit. Nah, contoh biota pada zona ini yaitu snipe eel. Selanjutnya zona yang terakhir yaitu zona hadal pelagik. Zona ini berada pada kedalaman lebih dari 6000 meter atau biasa disebut dengan palung. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai zona laut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.